Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salam menebar bahagia. Ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudaraku semuanya. Hari ini kita jumpa lagi ngobrol bersama Bu Isa ya. Dan kali ini ya bintang tamunya adalah sepupu aku. Iya, ini dia Mama Ira Maya Sofa. Bisa. Allah. Apa kabar? Mama Ira, ya Allah udah lama banget gak ketemu. Ada mungkin 2,5 abad yang lalu kita belum ketemu. Baru setengah abad. Kita terakhir bikin acara bareng di Makassar ya. Oh iya. Sama Ibu Wali Kota. Iya. Sepupu kita juga. Ya Allah, udah lama banget. Dan hari Bisa ini cantik, sehat ya, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Mama Ira juga selalu sehat walafiat ya. Iya, terima kasih banyak ini berkenan hadir. Walaupun masih lewat online gitu, tapi mudah-mudahan keberkahannya sama ya. Amin. Iya. Amin, amin. Amin. Alhamdulillah. Ini gaya sekarang lewat online, apa-apa online. Iya, ya Allah. Mama Ira. Iya, Mama Ira, apa ya? Kita kalau ketemu kalau lihat Mama Ira itu ingat kita dulu waktu kecil, ingat ya Mama Ira ya. Tapi ya, aku manggil Mama Ira Maya. Maya. Aku panggil Bu Isa, tetap Bu Ica, Isa gitu ya dulu ya. Nah, jadi aku dulu waktu Maya ini penyanyi anak-anak itu, aduh, ikut seneng loh sebagai sepupu. Pastinya. Terus kita masih kecilnya, besarnya bareng ya, kita sama-sama ya. Sama-sama. Kalau malam minggu kita nginep bareng, inget ya? Cerita bareng, ngobrol sama almarhumah ibu dan bapak ya, padahal musik dengan ibu. Oma Bonda, waduh. Adek, ya kan, sama semuanya, Adli semuanya. Ya, sama Tante Jun. Ya. Alhamdulillah, Mami Mun, Mami Maimunah, ya masih ada. Jadi kita senang banget ya. Itu jimat loh Mama Ira. Itu Mami Mun. The one and only, satu-satunya yang kucintai. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Udah lama juga nggak ketemu Mami Mun. Iya, Mami Mun juga rindu sama Isa katanya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan COVID berlalu, kita bisa jumpa-jumpa lagi lebih gampang ya. Biar bisa pelukan langsung. Ya Allah. Ayah bunda, bapak ibu, ini sepupuku Ira Maya Sofa ini, bapak ibu pasti nggak bakal pernah temui dia dalam kondisi sedih, nggak pernah deh. Ya, beliau selalu happy, gembira karena memang watak Mama Ira ini yang kategori watak happy, gembira kan ya. Jadi kalau di dalam psikologi kepribadian, Mama Ira ini watak yang sanguinis, yang gembira, happy. Ya. Luar biasa. Iya. Kalau istilah saya, walaupun mungkin dia sedang sedih, iya, sedang sedih nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Di otak Mama Ira itu ada program gembira. Iya. Tapi kalau katanya Mami Mun, Isa katanya Mami Mun, di belakang punggung saya ini ada 24 baterai super. Kalau dicabut dua masih bunyi. Keren banget, ya Allah. Iya, tipe Mama Ira ini energik memang. Betul-betul ada baterai emang. Ya, energik, happy, kemudian spontan, kemudian kreatif, idenya banyak gitu ya. Nah, itu Mama Ira, dan saya saksi sejarah melihat beliau dari kecil seperti itu gitu ya, sampai sekarang. Ya, walaupun saya kadang-kadang tahu juga bahwa dia sebetulnya sedih. Iya, nggak tahu. Benar banget, ya? Betul banget. Ya. Oke, Mama Ira, sebetulnya kalau misalnya ada sedih atau sedang ada capek atau gimana, Mama Ira gimana sih handle feelingnya gitu? Handle feelingnya. Kalau sekarang ini mungkin seiring dengan faktor usia kayaknya ya, bisa ya. Nah ini kan kalau dulu kan meledak-ledak ya,
emosinya kan. Kalau saya ini kan termasuk kategori orang-orang yang mungkin istilahnya saya tidak tahu persis dalam sejarah, maksudnya dalam apa namanya secara medisnya, tapi ekspresif katanya orang. Bahasa sederhananya ekspresif. Jadi kalau sedih tuh dulu tuh sampai terus langsung yang langsung berubah apa dari ya gesturnya berubah segala macam. Tapi kalau sekarang sudah bisa ngerem bisa. Jadi kalau memang seandainya kita tahu nih ada masalah yang menyita waktu, hati, pikiran dan lain sebagainya. Sekarang kita udah pintar mengurai Bu Isa. Kita urai dulu. Kita bikin yang mana important dan urgent. Coba kita pisahkan dulu itu. Jadi mana yang utama, yang sifatnya penting, itu kita dahulukan Bu Isa. Kalau yang penting masih bisa ditunda, lain lagi. Jadi emosinya itu sudah mulai terkendali seiring dengan usia. Kalau dulu meledak-ledak dalam arti bisa ada sedikit tense atau nada tinggi, sekarang udah nggak kuat nada tinggi. Gitu. Karena badan saya juga udah gede soalnya. Jadi kalau misalnya gede, jadi kita mungkin sekarang lebih rileks dan lebih mungkin kita larikan ke banyak-banyak istighfar katanya. Jadi kita luar biasa, bener banget itu. Bener banget, berkegiatan aja, semua kayak Bu Isa nggak pernah berhenti, berkegiatan aja, iya kan? Bu Isa kan kegiatannya kan 24/9 ya, bukan 24/7 ya. Itulah ya, alhamdulillah ya. Aduh, kita ini ada darah Palembangnya, ada Makassarnya juga, ada Makassarnya, ada apa Bugisnya gitu ya. Bugis, kalau Mama Ira ada Jogjanya ya. Jogja dan Papi dari Belandanya masih ada. Itu lebih variasi lagi tuh. Iya. Sebetulnya kalau asalnya dari mana? Saya bilang gado-gado, karena saya bingung saya dari mana asalnya. Udah bercampur ya. Iya, betul. Tapi Ayah Bunda dan teman-teman kalau lihat papinya Mama Ira itu ketahuan banget Belandanya tuh. Belandanya ketahuan Belanda. Masih ya. Kalau Mama Ira lebih kepada ke Palembangnya ini. Kita wajah-wajah Palembang ya. Ya. Mukanya putih-putihnya ya, bisa sama kita ini cantik. Agak-agak sipitnya gitu. Sipit. Ya. Betul. Kalau orang pikir banyaknya ada Chinese-nya ya, kalau Palembang itu kan dari keturunan. Ya, begitu. Karena Palembang memang Sriwijaya ya, kerajaan Sriwijaya. Jadi ada Sriwijaya. Ya, Chinese juga. Betul. Ya, betul banget. Alhamdulillah. Ya, terus Mama Ira kan kalau kita lihat watak Mama Ira ini memang orang yang happy, gembira ya, tapi itu tadi memang betul tadi Mama Ira bilang secara emosional sering juga tiba-tiba bisa tiba-tiba sedih, tapi bisa tiba-tiba juga bisa ketawa tuh. Iya, gitu bisa ya? ketawa. Jadi twistnya memang kadang-kadang kalau kita bilang apa ya, roller coaster apa, gitu ya. Jadi cepat sekali kalau dibilang jago, iya mungkin salah satunya cara saya gitu ya untuk merilis semuanya gitu. Air mata itu dalam waktu yang sangat singkat kita twist lagi menjadi sesuatu yang menjadikan sebagai trigger, termotivasi gitu. Yeah. Oh ya, kita harus nggak boleh patah semangat, kita harus melihat ke depan, kita belajar dari pengalaman gitu. Dan kalau kita sekarang nih Bu Isa, kan sudah punya anak-anak semuanya nih. Jadi mereka lah ini yang menjadi penyegar jiwa kita nih Bu Isa. Kita melakukan apa anak-anak ya kan? Ada 4 ya, putra-putri 4 Mama Ira ya. 4. Ketukar namanya Bu Isa, cukup 4 saja. Ya, aku lebih 1, 5. Iya, 5, betul. Ya. Tapi sebetulnya watak Mama Ira itu sangat menunjang Mama Ira sebagai artis sebetulnya. Ya, makanya film Mama Ira waktu dulu tuh itu benar-benar habis menguras ketawa, menguras air mata juga. Iya, betul. Ya, karena semuanya sesuai dengan karakter mungkin ya dibuatnya. Ya, Mama Ira memang karakter populer ini. Jadi dari Allah memang sudah diberikan program populer, ya. Kemudian juga program yang memang kalau di dalam psikologi kepribadian ini pilihannya memang artis gitu. Ini memang ya watak art gitu. Dimanapun Mama Ira ya nggak dandan pun tetap populer gitu. Gitu, iya. Mama Ira pernah rasa nggak kalau misalnya masuk ke satu toko nih, tokonya kosong, abis Mama Ira masuk terus abis itu banyak orang masuk. Rame, betul sekali, betul. Antriannya kosong bisa begitu pas
datang gitu terus beli satu, saya nengok ke belakang udah rame. Sepertinya membawa sesuatu gitu, sesuatu yang magnet gitu ya ceritanya. Pasti mama mereka mau minum juga, mau beli makan. Narik. Ya. Tapi narik. Jadi energi pada watak-watak kayak Mama Ira ini dia bisa narik. Dia punya energi kuat sekali, apalagi Mama Ira kombinasinya pekerja. Jadi Mama Ira ini watak yang happy, gembira, dan juga watak yang independen, ya, yang mandiri. Makanya kalau di dalam psikologi kepribadian ini istilahnya sanguinis koleris gitu. Jadi sangat ekstrovert memang, sangat ekspresif gitu, ya. Tapi itu tadi energinya nggak habis emang. Iya. Betul. Jadi kalau Maya sampai nggak keluar kamar, itu baru dia benar-benar lobet. Ya, udah, itu berarti gitu, udah tiarap. Kasih bendera putih Bu Isa. udah berarti. Betul. Tapi bisa dihitung pakai jari. Bisa dihitung pakai jari. Ya. Kenapa? Karena memang tipe Mama Ira nih energinya banyak dan cukup istirahat cuman sebentar aja, udah bisa aktif lagi. Ya. Iya. Ini kalau kata Mami sendiri ya, baterainya sendiri kalau kata Mami. Nge-charge-nya udah di belakang gitu. Diisi koin dulu gitu, sebentar aja. Terus jalan lagi. Saya suka ketawa sama ibu saya karena Mami pun memang lucu. Tapi benar Bu Isa, saya ini bisa seperti sekarang, pasti perpaduan antara ibu dan ayah dong, papi dan mami dong. Tapi saya mau tanya sekarang sama adik-adik saya, setiap kali saya tanya, sebetulnya tingkat kejahilan kita yang paling tinggi itu diturunkan dari siapa? Pasti jawabannya Mami. Mami juga saya ngobrol. Mami kan juga iseng. Iya, iseng, betul banget gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya Allah. Jadi Mama Ira nih, makanya Mama Ira memang dari kecilnya nih sangat menginspirasi sebetulnya. Termasuk aku ya. Jadi, tapi itu tadi dulu seneng banget. Bahkan Isa masih inget tuh ya, kalau Mama Ira kebanjiran surat, ya nggak? Ya, ikut bantuin bales-bales gitu. Terus sama Oma ya, sama Oma. Tanda tulisan Oma. Iya, minimal untuk kepada sahabat pena atau fansnya itu kan kita tulis namanya. Tapi kan Mama Ira udah bikin kartu pos kan, inget ya waktu itu? Ada postcardnya sendiri. Postcardnya, udah ada data nama Ira Maya, datanya, udah ada tanda tangannya lagi. Soalnya pakai cop. Nggak kuat Bu Isa, satu-satu harus dibikin ya. Makanya itulah. Dan dulu kan karena memang belum kayak sekarang digital ya. Jadi itu surat-surat yang datang aku inget tuh berkarung-karung, Masya Allah. Bukan lagi, Alhamdulillah. Inilah makanya Bu Isa, saya tuh selalu bersyukur. Allah tuh maha baik. Banyak sekali fans-fans kecil dari zamannya saya nyanyi pertama, main nyanyi dari tahun 76 sampai sekarang tuh masih setia menemani, masih menyapa, ya kan. Terus kadang-kadang mungkin regenerasi. Jadi ceritanya ada omanya, ibunya punya omanya, oma punya anak, anak punya cucu, cucu punya cicit. Terus cicitnya nggak ngerti, harus tahu kalau itu Mama Ira Cinderella dulu. Wow. Cinderella. Terus cicitnya bingung dong. Waktu lihat fotonya Cinderella sama Mama Ira sekarang, samanya di mana ya? Kok gede banget Cinderella? Aduh, lucu banget. Gak apa-apa, yang penting terus. Ya, tapi tetap Cinderellanya Indonesia Ira Maya Sofan. Terima kasih. Mau diganti apa aja tetap ya, apalagi yang kita generasi X. Yang lahir tahun 60-an. Iya benar. Cinderellanya Indonesia Ira Maya Sofan, Masya Allah, keren banget. Iya, nyanyi dulu dong lagu pertama dulu, masih ingat nggak? Abang Helicak. Abang Helicak, mari antar saya pergi ke sekolah, ke Jalan Garuda. Iya. Syutingnya di Bundaran HI. Ya buat ini nostalgia yang umur kita. Bener banget. Terus Cinderella tahun 78. Sepatu kaca. Oh iya, ya kan? Memang ini punyaku. Sekarang sepatu kacanya pecah. Udah gak cukup.
tantangan luar biasa ya. Sangat indah. Main operate dulu ya. Dulu kan kita hiburan nggak sebanyak sekarang ya. Ya, bisa ditulis tadi. Iya, kalau Mama Ira pentas tuh, aduh, rasanya langsung deh ya. Ramai kan? Kita nungguin. Bener, dulu tuh Bu Isa ingat nggak waktu Maya berperan sebagai Cinderella, pernah juga berperan sebagai Putih Salju, ya, bukan Putih Salju dengan para bajangnya. Ya, terus dulu ya. sahabat kita ada Sandra Dewi Pinocchio dan masih banyak lagi cerita, ya kan? Itu jadi memang dulu tuh semuanya tuh sangat ada limitasinya. Jadi hanya itu saja orang-orangnya, tapi kami berkreasi gitu. Makanya mungkin angkatan zamannya Maya dulu nyanyi sampai dengan sekarang itu lebih eternity, lebih abadi dibandingkan regenerasi berikutnya setelah tahun 80-an. Jadi setelah Maya terus mungkin ada Puput Novel. Setelah Puput Novel ke bawah itu kan ada Joshua, ada Cikita Medi dan sebagainya. Nah itu kan semuanya lebih banyak, lebih bervariasi gitu. Ya. Nah kalau saya kan angkatannya Cica, Adi. Dina, iya. Diana dari saya. Oh, dan kita tuh punya ciri khas sendiri-sendiri kan, bisa ingat nggak? Betul, gitu. Betul. Dan Juan Namal masih ya waktu itu. Iya masih. Walaupun dia junior ya waktu saat itu ya. Iya. Usianya junior, tapi dia nomor 1. Habis itu masuk Cica, namanya nggak terlalu jauh dari Cica. Oh, John duluan ya? John duluan, karena dia usia 4 tahun dia nyanyi kan. Si Kodok kan? Oh iya. Mama, lihatlah. Kodok, kenapa kodoknya? Pokoknya lucu deh. Tahu nggak bisa? Sampai sekarang ini kita tuh bikin yang namanya MPC, mantan penyanyi cilik. Jadi ada Maya, ada Cica, terus ada Dina, Diana, dan semua teman-teman. Kita sering ngumpul loh, halu-haluan sama Yowan, Bobby Sandora, dan masih banyak lagi. Kapan-kapan ini dong, kapan-kapan konser. Lagu-lagu lama aja lagi, Pak. Ya, untuk audiens yang seumuran kita. Oh iya, mau. Mudah-mudahan ke atas. Bener. Mudah-mudahan ada investor yang denger ya. Kalau gitu amin. Seru loh nanti lo bisa. Iya. Mama Ira kalau misalnya dulu ya udah pakai istilah follower udah banyak banget ya orang suratnya berkarung-karung. Itu kan semuanya terjadi kan istilah sekarang kan bisa. Iya. Kalau dulu kita bilangnya fans, ya kan? Ada kumpul fans atau dibilang fans club dulu ya. Iya, belum ada. Jadi medsos belum ada, belum ada. Mungkin angkatan kita nggak jauh kita ya, gitu kan. Itu kan dulu kan belum kenal yang namanya medsos. Mungkin usia sekarang itu mungkin anaknya atau cucunya yang main medsos misalnya gitu. Nah, jadi sebetulnya alhamdulillah itu tadi yang Mas bilang bahwa fans Maya masih ada di mana saja setiap kali Polsok Maya ketemu. Dan mereka happy gitu. Terus tanyain, kau sekarang Mama Ira jarang nyanyi lagi. Saya memang jarang nyanyi. Saat ini Cinderella-nya sudah berubah menjadi Cinderolo. Karena kami ukurannya sudah bulat-bulat gitu. Ya kan? Terus gitu. Tapi kan suara nggak berubah dong. Suara nggak berubah. Ada sedikit, iya, alhamdulillah sih Bu Isa masih bisa nyanyi. Cuma kan kalau memang ada satu kondisi kesehatan saya yang waktu itu pernah melakukan satu operasi di pita suara karena ada masalah di benjolan itu, akhirnya di ini saya sudah mengalami penurunan 4 oktav ke bawah. Tetap masih bisa nyanyi, cuma tidak bisa maksimal seperti dulu karena kondisi kesehatan. Tapi masih nyanyi, gitu. Kalau berarti masih sehat ya? Turun 4 oktav ya? Oke, pantesan tadi bilangnya udah nggak bisa suara tinggi gitu ya? Iya, udah nggak bisa suara tinggi karena kalau dulu kan masih bisa falsetnya masih bisa, cuma nggak sebening dulu misalnya gitu. Atau misalnya kalau nyanyi nada-nadanya mungkin range-nya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lebar gitu Bu Isa. Marah sih tetap bisa sih Bu Isa, marah. Oke, waduh. Ya Allah. Apa ya lagu-lagu Mama Ira tuh saking dulu saking ngefansnya tuh sampai hafal itu. Yuk ada lagu tuh apa ting tong ting tong ting tong ting ting. Ku dengar suara mandolin. Oh, bisa kan ada duet sama Adi Bing Slamet juga duet. Iya benar. Iya, yang sama Adi Bing Slamet tuh ada lagu burung-burung bernyanyi. Iya. Terus Adi, ayo lekaslah, lonceng telah berbunyi, itu bagus banget.
Iya. Banyak Bu Ica, banyak banget albumnya Bu Ica, kayak album foto Bu Ica. Alhamdulillah itu. Dan sangat apa ya, kita dulu tuh saking ya itu tadi ya, benar-benar karena penyanyi cilik memang belum banyak, terus juga Iya, terus ya, dan betul-betul penyanyi cilik yang maju tuh benar-benar yang punya kualitas suara yang bagus ya, nggak asal betul. jadi. Iya, jadi ada memang kalau kita bilang sekarang kan yang tadi saya bilang, kalau dulu tuh mungkin hanya bisa dihitung dengan jari Bu Isa penyanyi ciliknya. Kita kebahas ya, mungkin ini juga satu topik menarik dari ayah bunda dan semuanya mau mendengarkan. Kadang-kadang suka ada pertanyaan titipan tuh sama saya. Mama Ira, ayo dong Mama Ira, digiatkan lagi lagu anak-anak. Coba digiatkan lagi bagaimana bisa menciptakan lagu anak-anak yang baik. Saya langsung berpikir, bukannya apa-apa bisa, tapi kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerjasama semua pihak. Ya, kalau dulu bisa dihitung dengan jari 20, kita semuanya yang 20 ini punya karakter dan ciri khas. Itu yang membuat kita berbeda dan bisa membuat kita bertahan sampai sekarang, begitu. Dan Tapi kalau lagu baru terus tuh. iya, walaupun Ya, lagunya bagus, bukan mengcover, tapi bukan. memang lagu asli. Yes, lagu anak-anak itu diciptakan oleh para pencipta lagu anak, diterima dengan baik para produser, setelah itu kita nyanyikan dengan baik, dipasarkan juga, tapi dibantu juga dengan orang tua, guru, pecinta anak juga untuk mempopulerkan gitu, termasuk orang tua. Jadi memang beda dunianya dulu sama sekarang Bu Isa. Kalau dulu lagunya tuh yang melodinya mungkin sederhana, ya kan? Liriknya mudah diingat, kultural edukatif dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat wide, besar sekali gitu dan mudah dicerna gitu. Kadang-kadang kalau anak-anak sekarang itu ya mungkin sudah kita juga nggak bisa menyalahkan Bu Isa karena kemajuan era yang sudah beda, kemajuan teknologi zaman, pola berpikir, sensitivitas anak dan lain sebagainya. Ini yang membuat anak-anak sekarang tuh tampak kelihatan lebih cerdas, ya kan? Karena beda ya, karena kalau kita X, kalau mereka sudah apa sekarang Bu Isa? Generasinya apa ini sekarang? Sekarang sudah Alpha, yang lahir 2011, mulai 2011 sampai 15 tahun ke depan sudah namanya Alpha. Alpha. Ya. Sebelumnya itu yang tahun 95 sampai 2010 itu Z. Yang dibilang kalau anak-anak milenial itu yang di atasnya mulai Y itu tahun 80 yang lahir 80-an sampai 80-an sampai 95 itu Y milenial. Ya. Berarti kita baru di atasnya lagi. Oh, berarti kita aluminium ya Bu Isa ya. Allah. Ya, parentingnya ini bukan milenial, tapi pasca kolonial. Pasca kolonial. Iya. Ingat nggak Mama Ira? Kita suka kalau ada apa-apa masih suka dicubit. Oh iya, suka dipelototin sama mami. Nggak boleh ngomong keras, iya kan? Makan nggak boleh bujuk. Kita diajarin etika ya, diajarin tata ya sama orang tua kita dulu ya, bicara nggak boleh keras, makan tidak boleh bunyi, di meja makan tidak boleh sembarangan bicara, lihat dulu, tahu sendiri kan, Oma tahu sendiri kan, Om Dahlan juga kan keras gitu. Nah itulah pendidikan pasca kolonial, jadi masih dipototin, masih suka dicubit sedikit, justru sedikit itu sakit. Kalau udah gitu ya kita lihat mami dari jauh nih, kalau mukanya udah berubah gitu, kita geser tempat duduknya, geser. Ya Allah, ya inilah perbedaannya. Tapi itu tadi kita memang harus memahami era mereka ya supaya bijak ya. Betul. Iya, kan Nabi sendiri bilang didiklah anakmu sesuai zamannya gitu. Iya betul. Jadi memang berlaku yang namanya tokat estafet ya Bu Isa ya. Tokat estafet dalam semuanya ya. Dan terjadi juga sistem duplikasi kan Bu Isa dari lingkungan keluarga dekat, lingkungan di pergaulan ya, kawan sosial dan lain sebagainya. Nah kita ini sekarang PR-nya orang tua ini sebagai teman mungkin. Kalau sekarang Maya taruh diri Maya sendiri sebagai teman buat Kalista, Devara, Kayla, Rafa. Jadi teman di satu sisi sebagai ibu, mungkin juga jadi tempat sampah. Kadang mereka curhat, nangis, ya kan? Kalau Maya bilang tempat marah-marah juga. Jadi kalau anak ngedumel. Bu Ica, kalau kata anak-anak tugasnya Mama 4M. Menjemput, ya kan? Menjemput, mengantar, membayar, sama marah-marah Bu Ica.
4M. Benar ya. Ya Allah. Tapi ya tetap kita happy aja ya Mama Ira. Mama Ira 4 itu dua perempuan, 2 laki ya. Ya, 2 perempuan, Ya. 2 laki. Yang pertama Kalista Putri Mayari. Kalista ya, udah selesai ya, kuliahnya udah selesai ya. Udah kerja dari, ya. Betul, dari Fakultas Hukum UI sudah kerja. Yang kedua Deva yang baru belum lama pulang dari sana, Tante Isa dari Seattle dari Amerika sudah selesai. Alhamdulillah kemarin selesai bisnis finance di sana, dia ambil di Ohio State University. Satu-satunya anak Indonesia dari 143 orang yang lulus mendapatkan gelar summa cum laude. Jadi, itu doa ibunya kencang banget, Masya Allah. Cucuran air mata, Bu Ica. Cucuran air mata. Terus yang ketiga, sama. Ketiga mau seperti Ibu Isa, bukan Tante Isa. Ambil kedokteran di kedokteran UI internasional sekarang. Empat sekarang kelas 3 SMA Tante Isa. Masih ada SMA-nya juga ya? Di kelas 3 SMA juga ya. Perempuan laki perempuan laki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pokoknya jadi ibu kita nih harus doa kenceng ya Mama Ira ya. Luar biasa perjuangan doa. Masya Allah. Insya Allah kita kuat. Saya kan masih single parent kan Bu Isa sampai sekarang. Itu dia tuh. Berarti daya juangnya double. Iya. Saya bilang gaya tolak peluru, lempar lembing sama gaya ini lilin sudah dilakukan Bu Isa. Gak apa-apa Bu Isa. Yang penting kita melakukan dengan ikhlas, tulus, ya semuanya untuk niat yang baik lillahi ta'ala. Mudah-mudahan jadi berkah semuanya gitu. Insyaallah. Kita kan gugus depan ya Bu Isa ya, kalau untuk anak-anak ya nggak sih, kalau anak-anak tuh tidak ada bekas anak, kalau suami mungkin ada mantan suami gitu. Ini sebetulnya nyolek-nyolek, saya mencari jodoh, apa ada yang mau sama saya? Itu ayah bunda siapa tuh? Mama Ira masih cari jodoh. Ya, jodoh itu bisa kapan aja loh, bisa umur berapa aja itu kalau pintunya terbuka, insya Allah ya. Luar biasa. Percaya deh, doa bisa juga nggak berhenti kok buat saya. Selalu didoakan. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan jodohnya terbuka. Amin. Ya Allah. Mama Ira, di pandemi gini nih apa aja nih kegiatannya Mama Ira sekarang? Ya, seperti biasa hari-hari dari sekarang. Iya, dari mulai awal pagi seperti biasa setelah subuh bangun, mempersiapkan kegiatan pagi, sempat coba tidur dulu 1-2 jam sebelum kita fresh benar-benar, karena di rumah ini kebetulan tidak ada pembantu bisa, jadi saya bekerja sendiri sama manajer saya, udah sama-sama di sini sama Kika, dan 3 anak bulu saya, Cemong, Cili, dan Cimi, oke. Setiap pagi seperti itu dengan selalu bersyukur. Ya, mensyukuri dulu ke semua apa yang ada, kita tanggapi hari demi hari dengan positif. Ada masalah-masalah pun kita coba hadapi. Nggak mungkin kita lari dari semua masalah itu, bisa. Jadi kita tadi bikin first priority, mana yang menjadi utama, yang perlu kita pikirkan. Yang lain sementara kita masukkan ke dalam laci, Bu Isa. Selanjutnya kita simpan lagi untuk kita proses berikutnya. Nah, terus begitu masih jalan kegiatan online, Bu Isa. Ada kegiatan clothing line business, ada baju, jual baju, aparel, gitu. Iya, bajunya pernah dipakai Bu Isa, terima kasih. Itu terus ya, luar biasa. Itu keren banget, bajunya tuh enak, longgar, enak, polos ya. Aku paling seneng baju polos ya. Karena harusnya hari ini pakai ya, harusnya hari ini pakai ya. Iya, ini baju sendiri bisa. Ini baju sendiri loh bisa. Itu dia tuh, enak kan? Enak. Ini baju sendiri, bikin sendiri blus-blusnya gitu, bahan-bahan katun. Nah, ini Maya kerjakan berdua dengan Kika, manajer Maya. Di situ ada Instagramnya, boleh nggak saya sebutin namanya? Boleh. Boleh. Instagramnya namanya Apparel, APPARLL, Apparel 291 K plus gitu. Gitunya 291. 29 itu tanggal lahirnya Kika, 21 tanggal lahirnya Maya, sama-sama bulan Maret dan kita Aries. Oh, pantas. Iya. Kalau K-nya itu Kika atau kakak, gitu nama panggilan Maya di rumah, Kika atau kakak. Terus kalau plus itu karena saya terlalu
kecil badannya Bu Isa. Jadi memang saya bikin untuk orang-orang yang kurus-kurus seperti saya. Jadi ada khusus plus gitu ya? Yes, ada plus. Tapi kita juga buatnya juga untuk semua ukuran Bu Isa, dari XS sampai dengan ukuran yang paling besar. Paling besar itu all size sampai 128 cm dan 130. Terus udah gitu udah baju. Terus sekarang Maya lagi bikin ada masker Bu Isa, karena kan kita kan pas banget itu pandemi ya. Iya, kan kita kan kalau kemana-mana ada masker. Contohnya seperti ini, masker sulam. Cantik nggak Bu Isa? Ya, masker sulam. Itu ya, pakai acara gitu ya? Atau kemana? Pakai kemana tuh? Pakai keluar aja bisa ya itu ya? Bisa. Ini bisa masker sulam. Ini bisa. Ini kan si sulamnya sulam pita. Dibuat khusus. Terus dalamnya sendiri kita pakai non-woven. Jadi sudah triplice dan WHO standar. Dan ini alhamdulillah kalau kita cuci makin gampang. Terus ada ini masker sehari-hari. Terus ada masker pesta Bu Isa. Mungkin Bu Isa mau pesta-pesta besok ya kan setelah pandemi selesai. Masker pesta kayak gede. Iya. Ada kilat-kilatnya loh. Ada loh. Kan kalau orang bilang ada buricak burinyongnya. Gurilak burinyang. No, buricak burinyang. Lihat. Oh ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Ada yang kayak gitu sekarang ya? Ada hijau, ada gold, ada segala macam. Sebetulnya masker pesta itu kan berlaku hanya pada saat kondisi-kondisi tertentu. Memang ada untuk dipakai pengantin. Nah, pengantin juga sekarang pakai masker kalau menikah, Bu Isa. Iya. Mau nggak mau ya. Pernikahan itu penting, jadi mau nggak mau ya. Pandemi harus tetap dibuat ya. Ya, tapi tetap juga tamunya juga pakai gitu ya. Iya, semuanya pakai kayak gitu dan jumlah tamunya terbatas. Kan gitu ya Bu Isa ya? Seperti itu. Terus begitu banyak Bu Isa. Terus Bu Isa juga pernah tahu dong, Maya punya ini. Itu dia tuh, itu lucu tuh, tas 3 fungsi. Iya. 3 fungsi apa? Sempat sanitizer. Jadi misalnya ini kita buka nih, ini buka sedikit, ini ada tisu basahnya. Terus kita balik, ini ada tisu keringnya di dalam. Dan ini cukup luas, bisa bawa dompet, bisa bawa handphone di dalamnya. Sekalian ya. Gitu lucunya. Banyak bisa digantung ya, bisa digantung ya Mama Ira ya. Bisa digantung ya. Dalam tas COVID. Nanti kalau sebentarnya kalau misalnya kalau maksudnya kalau mau lihat lagi semua koleksinya, boleh follow Instagramnya Maya. Ira MS 2168. Sekali lagi Ira MS 2168. Tiganya nggak ditulis ya, 213 gitu ya, enggak ya? 2168. 2168 ya. Kita lahir tahun 68. Nulis 68-nya aja udah berat bisa. Soalnya kita tulisnya 68 aja udah bingung bisa nulisnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kelahiran 68 masih kreatif, masih ya Allah. Kalau yang tadi ini bikinnya di mana Mama Ira? Workshopnya di mana? Yang tadi workshopnya ada di masker. Masker, terus apa tadi 3 tempat tiga fungsi dan sebagainya. Iya. Jadi tas 3-in-1, masker, lalu Maya punya tas anti COVID, Maya punya pouch juga dengan berbagai macam tas-tas yang lain, menerima juga order-order untuk giveaway dan lain sebagainya. Itu workshopnya ada di Jakarta Selatan, di daerah Prapanca. Tapi kalau untuk aparel, workshopnya di sini, nggak jauh dari rumah, di sekitar Tangerang sebenarnya. Waktu itu kok kepikiran bikin ini inovasi tas 3 fungsi, kemudian masker tadi itu gimana tuh kepikiran? Aduh, sebetulnya ini berawal dari diri sendiri Bu Isa. Kita ini kan perempuan, ibu-ibu, pasti repot kalau mau pergi kemana-mana. Pasti repot. Entah dia lupa bawa tisu kering, ya kan, sementara kondisi seperti ini semuanya harus pakai sesuatu yang sesuai dengan protokol, ya kan, peraturan, pergi pakai masker. Terus Maya pikir gini, ini kalau tisu bawa 1, ntar pindah ke tas lain, perasaan ada 10 tisu, lupa di mana semua gitu ya. Jadi kayak hand sanitizer kali beli 5, ada di mana, ntar kadang-kadang kececer di mana-mana. Akhirnya Maya pikir ya udahlah, Maya rangkul sahabat Maya, ayo deh kita bikin sesuatu yang easy to carry gitu kan, jadi gampang dan simple Bu Isa. Dan ini sangat bermanfaat gitu, bisa digantung di mobil, di tas gitu, dan segala macam. Dan Bu Isa juga udah pakai. Terima kasih Bu Isa. Iya, jadi emang efektif banget gitu ya. Jadi pas keluar, misalnya mau cari hand sanitizer nggak perlu cari-cari ke dalam tas. Dia udah ada di situ gitu.
Iya. Nah, ini yang sedangnya, ini yang besarnya Bu Isa. Ini yang medium. Ya, oh ya, ada yang medium. Waktu itu aku beli yang apa? Yang besar ya? Iya. Bisa beli yang besar, yang hitam ini, plus dengan talinya. Oh iya, itu bisa sekalian buat kita ini ya, buat kita masukin dompet aja di situ sama HP ya. Betul. Terus udah gitu yang lucunya lagi, Maya punya hitam maskernya, jadi kita bisa satu set. Itu sekarang walaupun kita ngikutin protokol kesehatan, tapi kita bisa fashion juga ya. Tetap iya, nggak mau ketinggalan gaya juga bisa. Iya yang penting kan kita hygiene ya, kita beres. Kenapa banyak orang tanya, kok Mama Ira maskernya harganya misalnya harganya kok cukup mahal. Sekarang gini, masalahnya itu bukan cuma karena harganya yang mahal akibat dari harga bahan atau apa. Karena contohnya Bu Isa, kalau kita jual yang namanya masker sulam pita ini kan dibuat dengan tangan. Satu persatu dengan pita. Iya, jadi skill itulah buat lebih mahal sedikit gitu. Juga termasuk yang tadi pesta ini gitu. Ada tempatnya ya, ada tempatnya lagi. Iya, makanya kita jual. Betul, kita jual dengan ini tas ininya karena supaya pertama adalah lebih bersih Bu Isa. Terus udah gitu simple, bisa taruh di dompet, bisa taruh di mobil. So by the time mau dicuci, tinggal masukin lagi, terus kasih Mbak, itu mau cuci sendiri gitu. Ini bisa dicuci. Tapi kucaknya jangan kucak kayak kucak handuk Bu Isa. Dikit-dikit aja, dikit-dikit gitu. Nanti tinggal cepet deh. Ya kan? Nanti kalau kucaknya terlalu kencang, ya kotorannya pergi, manik-maniknya juga pergi. Iya, semuanya aja pergi. Ini ada Snoopy Bu Isa. Jadi banget itu yang Snoopy, ya Allah itu mah zaman kita banget itu ya. Itu koleksi ornamen zaman kita ya, Snoopy. Kemudian apa lagi tuh? Melody. Sanrio itu ada Hello Kitty Bu Isa. Kayaknya Mama Ira perlu di-endorse sama Sanrio deh. Bener. Sanrio bener. Sanrio iya bener. Waduh, Masya Allah. Jadi tetap kita punya ciri khas ya, terus kita ingat lagi ya. Itu kalau nginget-nginget zaman dulu tuh bikin gembira sih ya. Iya. Tentunya yang punya memori gembira ya. Kalau ada yang memori negatif pas lihat Sanrio sedih. Oh iya bener. Ya pokoknya kita semua selalu ya kembali lagi mungkin karena kita sudah menikmati hidup, alhamdulillah sampai sekarang sudah di atas kepala 50 kali ya bisa ya. Kita sudah tenang sedih susah ya, sudah merasakan kenakalan masa kecil dan remaja, sudah pada akhirnya memahami, nggak cuma mengerti bahwa kehidupan itu harus berjalan, bahwa semuanya itu perlu kerja keras gitu ya, bahwa semuanya akhirnya dengan sendirinya akan sedikit banyak bisa memfilter gitu. Yang sedih-sedih oke lah kita taruh yang paling dalam sana gitu ya. Terus yang senang kita coba bawa ke sini. Walaupun sebetulnya di balik paling dalam ini ada juga masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kembali lagi seperti yang tadi Bu Isa bilang kan, Maya itu mungkin tipenya ada sanguinis, apa tadi bisa? Sanguinis, koleris. Gembira dan mandiri. Itu saya setuju banget. Saking mandirinya sampai bingung. Lupa pacaran saya Bu Isa. Pasti ayah bunda pada ketawa semua. Saya tahu ini jokes menarik. Kita perlu juga menghibur diri sendiri dong. Boleh ya Bu Isa ya? Bener banget Mama Ira. Jadi kalau misalnya otak kita nih lemari, itu tadi Mama Ira bener perumpamaannya. Jadi file-file yang bagus taruh di tempat yang mudah diakses aja, tapi file-file yang isinya tentang memori sedih dan sebagainya taruh di atas aja gitu ya. Taruh di atas aja gitu. Disimpan supaya nanti tetap kita belajar gitu, atau kita pernah merasakan di hati kecil kita, oh kita pernah ada dalam suasana seperti itu, oh kita pernah merasakan kegagalan, oh biar aja kegagalan itu ada di atas, tapi file yang di bawah itu adalah satu penjabaran baru bahwa kegagalan itu tidak boleh terulang dan ini bentuk yang baru gitu. Kita difrak lagi sih, betul gitu. Bener banget itu. Nggak pernah kita bisa gembira kalau belum pernah sedih ya. Iya, setuju. Nggak tahu rasanya gitu, gembira tuh gimana, sedih gimana. Ya Allah, Mama Ira keren banget ini filosofinya dan
tetap loh sampai sekarang aku sepupumu tetap fans. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, Dokter Aisyah Dahlan luar biasa, buku yang baik hati. Biar Ya. ayah bunda tahu, biar ayah bunda pun tahu, semuanya tahu bahwa seorang Dokter Aisyah Dahlan itu adalah seorang yang juga sama penggembira. Hampir detik ini saya tidak pernah melihat beliau menangis, kecuali pada saat tertentu dan memang mungkin ada rasa sedih. Tapi setelah itu saya nggak pernah lihat. Kalaupun nanti juga tampak itu cepat sekali berlalu. Sebetulnya sama, kita seperti cermin ya berdua ya, mirip ya. Benar, ya kan? Makanya kalau dulu kita kalau ketemu heboh ya. Wah, gitu kan. Alhamdulillah ya Allah. Mama Ira. Muka kita mirip ya Bu Isa? Iya. Palembang kan? Iya, sama ada anunya kesian. Ada kesiannya juga, kesian. Orang Bugis, orang Makassar. Bugis. Iya kodok, kesian kodok. Ya Allah. Ya, Mama Ira, boleh nggak kasih tips buat ibu-ibu yang saat ini mungkin pandemi ya, mungkin ada yang suaminya mungkin perekonomiannya berhenti sebentar ya, ibu-ibu bisa nggak bantu suaminya gitu. Menurut Mama Ira gimana? Ayo, mangga beri motivasi buat ibu-ibu. Motivasi. Sebetulnya dengan segala hormat bahwa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud menggurui ya, bukan bermaksud sepertinya menganggap mudah, tidak. Tapi alangkah baiknya bila mana atau seandainya, alangkah indahnya kalau semua situasi kondisi ini kita tanggapi juga dengan bijaksana, dengan lebih bijak. Kalau memang saat ini semuanya tidak terkecuali kena dampak dari pandemi, ya siapapun juga, termasuk saya Bu Isa, Maya juga mendapatkan efek-efek itu. Apalagi kami adalah pekerja seni yang semuanya berpatokan kepada usaha yang memang betul memanfaatkan jasa kami. Jadi menyanyi, mungkin menari, bermain musik. Kami ini semua saat ini dalam juga kondisi terendah gitu. Jadi ini yang kita sikapi dengan bijaksana. Apalagi para ibu-ibu di rumah atau mungkin bapak yang mungkin ayah bunda ya sama-sama yang tadinya mungkin bekerja dengan satu target tertentu atau mendapatkan satu value tertentu setiap bulannya, pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan berkecil hati, karena saya yakin dan percaya Allah itu tidak tidur, tidak akan lupa kalau kita selalu mengingatnya gitu. Jadi bersyukurlah senantiasa bahwa hari ini nikmat rezeki yang kita dapatkan itu yang memang sudah dari Allah yang terbaik gitu. Jadi kita nikmati. Selebihnya adalah saling mendukung Bu Isa. Jadi jangan pernah mengeluh dalam konteks yang berlebihan atau apa. Mengeluh kita boleh, kita wajar saja sebagai manusia, nggak mungkin lah kita tidak ada keluhan. Tapi betul, alangkah indahnya kalau keluhan itu sama-sama, nih konteksnya suami istri ya, saling dibicarakan dengan baik, sehingga ada solusi juga yang terbaik. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga dan punya keluarga ya, dalam hal ini anak-anak, mungkin orang tua. Yang tadi saya katakan, coba yang pertama adalah bersyukur, kedua adalah coba untuk memprioritaskan mana yang harus didahulukan gitu kan, tanpa mengabaikan yang juga sama-sama pentingnya. Ketiga, kita sama-sama bicara dengan komunikasi yang baik. Karena saat ini Bu Isa, dengan kondisi yang serba terbatas, kadang-kadang orang itu lebih kadang-kadang emosinya jauh lebih tinggi dibandingkan rasio yang harusnya kita tekan ya. Iya, karena pressure sudah terlalu tinggi. Orang bilang, Mama Ira, kita itu perlu makan. Mama Ira, perut itu tidak bisa menunda. Mama Ira, bahwa kebutuhan bayar listrik, sekolah anak, lalu anak sakit, ibu sakit, bayar rumah, cicilan dan sebagainya, itu tidak bisa ada breaknya gitu. Kami terus harus jalan. Bicara overhead semuanya tidak akan bisa selesai Bu Isa. Ya, tapi Maya selalu yakin dan percaya rezeki itu sudah dari Allah, sudah dipastikan gitu. Jadi kalau memang kita terima ini dengan satu pemikiran yang luar biasa, hitungan Allah itu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2 Bu Isa. Percaya Maya itu. Jadi alangkah indahnya usaha tetap berjalan, komunikasi dengan baik, saling mendukung. Bila mana ibunya mempunyai kemampuan atau bunda punya keahlian untuk memasak, apa saja berkreasi yang bisa membantu, alangkah indahnya coba saja dilakukan gitu, selama tidak memberatkan juga faktor X-nya. Jadi jangan juga expect too much gitu, berlebihan. Oh saya mau bikin ini, saya harus jangan juga. Jadi lakukanlah dengan riang dan gembira. Di samping itu juga sifatnya mendukung. Saya yakin ayah juga pasti akan melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Saya rasa begitu. Jadi jangan sungkan-sungkan.
hari ini katanya Bu Isa, maaf, tidak boleh makan gengsi. Kalau hari gini hidupnya masih gengsi, kita tidak akan pernah bisa maju, nggak akan bisa move on, Bu Isa. Ya, iya, jadi kita sekarang kalau saya gengsi lapar. Iya benar Bu Isa. Kalau sekarang saya jualan masker, saya jualan tas segala macam, bukan karena apa-apa. Saya yakin percaya lillahi ta'ala apa yang saya lakukan adalah halal. Itu nomor satu Bu Isa, supaya menjadi berkah buat semuanya. Kedua, yang saya lakukan ini dengan senang dan gembira. Otomatis, insya Allah, impact-nya ke kita pun akan baik. Maya rasa begitu. Betul banget, ya. Masya Allah. Itu benar banget ya. Jadi yang punya hobi gitu ya, yang tadinya mungkin hanya untuk di rumah aja misalnya masak, ini kita ya tingkatkan sedikit ya. Kita tawarkan ke teman-teman gitu ya, mau beli ini nggak? Aku bikin kue gitu ya. Dari skup kecil aja dulu, mau makanan, minuman, cemilan, atau mungkin pakaian atau apa, lihat gitu, mungkin skup yang tadi kecil. Dan jangan kita boleh bermimpi Bu Isa, boleh saja kita bermimpi, karena dengan bermimpi itu buat Maya itu menjadi satu daya tarik tersendiri untuk mencapai satu hal yang paling tinggi dan terbaik. Tapi juga jangan tidak jejak Bu Isa, iya kan? Iya dong Bu Isa, kalau kita mimpi tinggi-tinggi, iya, kalau kita nggak jejak juga nanti takutnya ngambang Bu Isa, salah lagi nanti kita kan. Nanti, betul. Kita mampu cuman A, jangan minta ekspektasinya menjadi Z. Jangan, mungkin A targetnya ke C atau ke D gitu. Itu dengan satu peningkatan itu patut kita hargai kepada diri kita sendiri. Karena value yang kita dapatkan dari diri kita itu menghasilkan sesuatu yang positif. Bismillah ya, pasti bisa. Itu banget, Masya Allah. Benar banget. Ya, jadi karena memang ini kondisi pandemi ini benar-benar kondisi yang kembali ke keluarga ya, usaha dari rumah gitu ya. Terasa kayak gitu ya. Betul kan, coba tanya. Ini sekarang kan ada ayah bunda yang menonton. Sambil kita colek-colekan coba berdua. Kalau lagi dengerin dua-duanya. Dulu waktu kemarin sebelum pandemi, sering nggak ayah pulang kantor lebih cepat? Iya kan? Sering nggak ayah hari Sabtu atau hari keluarga ada kumpul? Enggak gitu. Mungkin si anaknya juga sibuk. Ingat nggak Bu Isa? Anak-anak kita kalau udah lagi kerja atau kuliah gitu kan, bung gitu. Coba kalau sekarang. Iya kan? Mama lagi apa di rumah, lebih intens, lebih kerasa bondingnya gitu. Jadi ambillah yang positif. Betul. Indah pada waktunya, insya Allah. Betul banget. Ini kita dikembalikan oleh Allah ya, kembali ke rumah gitu ya. Kembali ke rumah, kembali kepada kita yang sebenar-benarnya bisa. Benar, Masya Allah, ya Allah, Mama Ira. Ya, pokoknya Mama Ira, ya selalu semangat ya, insya Allah ya, karena semangatnya seorang Ira Maya Sofa itu bisa meresonansi banyak orang. Amin, ya. Amin. Semangatnya seorang Ira Maya Sofa itu, ya itu bisa kerasa oleh kita semua, terutama yang ya kita satu zaman. Iya, betul. Ya. Dan insya Allah semua, saya selalu bilang sama Mas Tri ya, suami di rumah ya, itu Maya itu doanya kenceng banget, Masya Allah anaknya jadi semua. Kata Mas Tri, iya ya Alhamdulillah ya, luar biasa. Amin. Bu Isa, kalau anak-anak sekarang ini menjadi seperti demikian, semuanya atas izinnya Allah, atas kehendak mereka, atas kehendak Allah, atas usaha mereka. Kami ini adalah orang tua yang dititipkan untuk melahirkan, membesarkan, merawat. Tapi di balik kegagalan Maya dalam rumah tangga, saya yakin dan percaya papahnya anak-anak, dalam hal ini Mas Adi pun pasti berharap yang terbaik untuk anak-anak. Sekarang kita tinggal kasihkan mereka kesempatan untuk berkarya, berusaha. Ya, yang penting adalah kita coba untuk selalu mengingatkan mereka untuk kembali ke tracknya, gitu, tracknya sekarang. Dan ini PR loh Bu Isa, nggak zaman kita dulu ya, lebih sulit gitu ya, karena memang ya itu tadi kita kan sudah ada gap banyak ya cara berpikirnya, pandangan, dan belum tentu orang tua itu selalu benar ya Bu Isa, punten pisan. Iya kan, kadang-kadang kita juga pasti salah gitu. Dan kita perlu juga sama Mas Ari tetap komunikasi ya. Masih, Maya sama Mas Ari tetap berkomunikasi, bahkan dengan ibu sambungnya anak-anak pun Maya tetap baik gitu sampai dengan sekarang gitu. Alhamdulillah. Kami percaya bahwa dengan membuka hati dan mendukung segala usaha yang maksimal untuk anak-anak, itu tujuan kita.
untuk anak-anak semuanya kita usahakan daya upaya apapun juga perlu juga kita satu visi gitu. Oh ya, mengingatkan. Jadi ibu sambungnya anak-anak misalnya Lala mengingatkan saya, Mbak Maya, tolong ingetin anak-anak ini, atau lah saya titip anak-anak ini. Gitu. Kadang-kadang saya malah jarang komunikasi sama papahnya, sekali-sekali aja penting-penting gitu. Lebih banyak sama ibu sambungnya. Tapi iya, anak-anak pun juga baik gitu. Dengan kita semua tuh sekarang baik gitu. Termasuk anak-anaknya dari ibu sambung yang sekarang. Jadi mereka punya 2 adik kecil. Ya. Jadi keluarganya tambah besar ya. Oh, keren banget, Masya Allah. Ya Allah, Mama Ira, pokoknya ya sekali lagi terima kasih bisa hadir di acara Ngobrol sama Bu Isa ya. Selain kita reunian jumpa sepupu, tetapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat siapapun yang melihatnya. Amin. Ya. Insya Allah. Semangat insya Allah ya, dan doa yang kenceng supaya walaupun pandemi tetap kita sehat walafiat. Ya, amin. Dan juga tetap rezeki lancar ya. Amin. Iya. Mama Ira terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Bu Ira Maya Sofa. Terima kasih banyak sekali, Masya Allah. Insya Allah saya masih ingat nama aslinya Mama Ira, Hira Maya Sofa. Pakai H, Hira Maya Sofa ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Ayah Bunda, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih, inilah obrolan kami sepupu yang sudah lama nggak jumpa ya. Mudah-mudahan ini bawa manfaat. Terima kasih, salam menebar bahagia. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bisa.